Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat solver akar persamaan kuadrat dengan Microsoft Visual Basic 6.0. Di sini sudah terinstall Microsoft Visual Basic 6.0-nya. Kita buka. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini sudah terpilih dengan standar EXE. Lalu kita klik open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih form 1 untuk kita perbesar. Nah, jika sudah diperbesar, maka kita mengganti nama form satunya ini dengan form A, B, C. Lalu untuk caption juga kita ganti dengan kata program menghitung rumus ABC. Nah, untuk nama itu dapat dilihat ditampilkan di bagian sini, dan untuk caption ditampilkan bagian sini dapat. Nah, jika nama dan caption sudah diganti, maka kita mengganti fontnya. Nah, di sini kita menggunakan font Tahoma dengan font style bold dan size 12. Jika sudah, maka klik OK. Nah, jika kita sudah mengganti fontnya dari awal dari form ini, itu untuk langkah selanjutnya jika kita membuat label, frame, text box, atau command, itu akan otomatis fontnya akan Tahoma dan font stylenya bold dan size-nya 12. Nah, untuk tutorial pertama kita akan membuatnya. Ini bertujuan untuk memperkenalkan cara pengembangan format, yaitu dengan membuat kode dari suatu program dan memahami hubungan antara alur pikir program algoritma dengan kode programnya. Yaitu langkah pertama, kita membuat frame terlebih dahulu. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan saja, bisa dikira-kira. Di sini saya akan membuat dengan ukuran 5055 dikali 5055. Nggak hanya satu, kita membuat 2 frame. Nah, untuk frame 2-nya ini ukurannya kita samakan dengan frame 1. Nah, jika sudah kita membuat label. Jika sudah, pada frame 1 ini kita ganti namanya. Untuk nama tetap, tapi kita ganti captionnya. Kita ganti captionnya dengan kata memasukkan harga A, B, C. Nah, untuk frame 2-nya, untuk nama tetap kita ganti captionnya, yaitu dengan hasil perhitungan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat label. Pada frame ini kita buat labelnya sesuaikan, kita kira-kira. Di sini saya menggunakan ukuran 1695 dikali 855. Nggak hanya satu, kita buat 3 tabel. Untuk label keduanya, ukurannya kita samakan seperti label kedua. Begitu juga dengan label ketiganya, kita
samakan ukurannya juga. Kita rapikan terlebih dahulu biar terlihat enak dilihat. Nah, jika sudah, kita juga membuat label pada form hasil perhitungan. Untuk ukuran kita samakan seperti label 1, 2, 3. Di sini pada form ini kita membuat 2 label. Nah, jika sudah, jika akan muncul seperti ini, maka jika tidak sengaja tertekan 2 kali pada labelnya, kita dapat klik ini lalu restore. Nah, ini di exit, ini diperbesar. Nah, jika sudah, maka untuk label pertama kita ganti namanya dengan label A. Lalu untuk caption kita ganti dengan kata huruf A. Nah, jika sudah, kemudian kita beralih pada label 2. Pada label 2 kita ganti dengan label B namanya, dan untuk caption kita ganti dengan huruf B. Begitu juga dengan label 3-nya, kita ganti label C, dan untuk caption kita ganti dengan huruf C. Nah, jika sudah, kita beralih pada label yang ada di form hasil perhitungan. Pada form hasil perhitungan ini, untuk nama kita ganti label X1, dan untuk captionnya kita ganti dengan kata X1. Begitu juga dengan label 5. Label 5 namanya kita ganti dengan label X2, dan untuk captionnya kita ganti dengan kata X2. X2. Nah, jika kita sudah membuat labelnya, kita beralih membuat text box. Di sini text box-nya kita sesuaikan ukurannya ya dengan labelnya. Untuk ukuran di sini saya menggunakan ukuran 1935 dikali 855. Pada form memasukkan harga ABC ini kita membuat text box-nya 3 juga dengan ukuran yang sama. Nah, jika kita sudah membuat 3 text box pada form memasukkan harga ABC, kita juga membuat text box lagi pada form hasil perhitungan. Kita membuat 2 text box dengan ukuran yang sama. Nah, jika sudah, kita edit teks satunya terlebih dahulu. Kita ganti, untuk namanya kita ganti teks A. Teks 1 itu
kita ganti namanya teks A. Lalu untuk selanjutnya pada teks ini kita hapus. Begitupun juga dengan teks 2, kita ganti nama dengan teks B, dan teksnya kita pada kata teks ini kita hapus. Teks 3 kita ganti namanya dengan teks C, dan untuk teksnya kita hapus juga. Begitu juga dengan teks boxnya yang ada di form hasil perhitungan. Ini namanya kita ganti, teks 4 ini kita ganti namanya dengan teks X1. Lalu teksnya kita ganti. Nah, untuk teks 5 kita ganti teks, namanya kita ganti teks X2. Lalu juga teksnya kita hapus. Nah, jika sudah, kita tambahkan general command button ini. Kita buat satu command button pada form memasukkan harga ABC, dan command button satu juga pada form hasil perhitungan. Untuk ukuran kita sesuaikan. Di sini saya menggunakan ukuran 2775 dikali 615. Begitu juga dengan command 2-nya kita sesuaikan juga. Nah, jika sudah, pada command pertama untuk nama kita ganti CMD hitung. Nah, lalu selanjutnya untuk captionnya kita juga ganti dengan caption hitung. Untuk command 2 kita ganti, untuk namanya kita ganti CMD selesai. Lalu untuk captionnya juga kita ganti dengan caption selesai. Nah, jika sudah, kita klik hitung 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita beralih pada CMD hitung. Nah, pada CMD hitung di sini pada tutorial pertama saya memiliki kode seperti ini. Nah, lalu kita salin dan kita tempel pada CMD hitungnya. Nah, jika sudah, kita beralih pada CMD selesainya. Pada CMD selesainya kita ketik unload me. Nah, jika sudah, ini kita enter. Lalu di sini kita tambahkan tulisan dim A, B, C, X1, X2, S single. Nah, jika sudah, kita restore terlebih dahulu, lalu kita klik run. Nah, akan muncul seperti kita sesuaikan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan angkanya untuk memastikan apakah langkah-langkah kita benar atau salah. Lalu kita
masukkan harga ABC-nya. Untuk harga A-nya kita masukkan 1, untuk harga B-nya kita masukkan 4, untuk harga C-nya kita masukkan 2. Lalu kemudian kita klik hitung. Nah, maka keluar hasil X1, X2-nya. Jika sudah keluar hasilnya, maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah benar. Lalu kita klik selesai. Nah, jika sudah, kita dapat mengexitnya. Dan untuk form ABC yang tadi ini kita perbesar lagi untuk beralih ke tutorial selanjutnya. Nah, pada tutorial kedua ini bertujuan untuk mengenalkan tentang konsep perintah bersyarat. Nah, untuk langkah pertamanya kita gunakan text box kembali. Kita membuat text box kembali di bawah sini. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita edit terlebih dahulu. Untuk namanya kita ganti tulisan text cut. Ya, seperti ini. Lalu untuk pada teksnya kita hapus juga. Nah, jika sudah, kita klik hitung 2 kali lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, kita beralih pada CMD hitungnya. Nah, di sini untuk tutorial kedua terdapat kode seperti ini. Lalu kita salin. Nah, lalu kita tempel di sini. Nah, jika sudah, kita beralih pada CMD selesai. CMD selesainya tetap sama tulisannya unload me. Jika sudah, kita restore terlebih dahulu, lalu kita run. Nah, seperti ini kita sesuaikan. Lalu selanjutnya kita juga seperti tadi, kita juga ingin melihat apakah langkah yang kita lakukan benar atau salah. Kita masukkan harganya, harga A, B, C-nya. Pada harga A kita masukkan harga 0, pada harga B kita masukkan 0 juga, pada harga C kita masukkan 4. Lalu kita klik hitung. Nah, jika keluar seperti ini keterangan bahwa harga A tidak boleh sama dengan 0 dan X1 dan X2 tidak dihitung. Nah, jika sudah keluar keterangan seperti ini, maka langkah yang kita lakukan adalah benar. Lalu kita klik selesai. Nah, kita klik excite. Untuk ini kita perbesar kembali. Nah, lalu kita beralih ke tutorial yang terakhir. Tutorial yang terakhir itu bertujuan untuk memberikan pengalaman pada pembuatan menu command pada sebuah program. Nah, jadi kita dapat langkah pertamanya, kita klik kanan pada mouse, kita klik menu editor. Nah, untuk caption kita tulis dengan hitung. Lalu untuk namanya kita ketik seperti ini. Lalu klik next. Kemudian yang kedua, caption kita ketik selesai, dan untuk nama kita ketik seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk menentukan langkah kita benar atau salah, kita klik hitung 2 kali. Nah, kita beralih pada
menghitung ini. Nah, ini dapat kita salin dari CMD hitungnya. Kita salin, lalu kita tempel pada menu hitung. Nah, jika sudah, kita tambahkan ensub. Tadi lupa dimasukkan. Nah, jika sudah, kita beralih pada menu selesai. Ini kita ketik seperti CMD selesainya, kita ketik upload me. Nah, jika sudah, kita restore terlebih dahulu, lalu kita run. Nah, kita sesuaikan pada harga ABC-nya, kita masukkan harga 1, 2, dan 7. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, jika kita sudah memasukkan harga ABC-nya, kita klik hitung yang ada di sini. Tapi pada tutorial yang terakhir ini, kita klik hitungnya pada klik hitung yang ada di atas. Kita klik. Oke, berarti ini ada yang salah. Itu kita klik OK saja, lalu kita lihat manakah yang salah. Nah, di sini kita dapat tahu kesalahan kita di mana, yaitu kita dapat melihatnya bahwa terdapat blok kuning ini, dan ternyata kita cari tahu letak salahnya di mana, dan di sini letak salahnya ada di ensub. Ensubnya ini terdapat 2, maka kita hapus 1. Nah, jika sudah, kita run kembali, kita klik continue. Nah, kita klik hitung lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Maka muncul keterangan, maka hasilnya adalah benar. Langkah kita yang melakukan adalah benar. Coba kita masukkan harga selain harga 1, 2, dan 7. Kita masukkan seperti tutorial yang pertama, kita masukkan harga 1, 4, dan 2. Lalu kita klik hitung pada sini. Nah, muncul hasil X1 dan X2 nya, dan keterangannya harga kakak dapat dihitung, maka langkah yang kita lakukan adalah benar. Nah, jika sudah, kita klik selesai, tapi kita tidak klik selesai pada sini, kita klik selesai pada yang atas. Jika dapat diklik, maka langkah yang kita lakukan adalah benar. Nah, kita exit, kita close. Nah, itulah langkah-langkah tutorial yang dapat kita lakukan untuk membuat solver akar persamaan kuadrat dengan Microsoft Visual Basic 6.0. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.